البينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du, yang saya hormati asisten saya yang pertama Ibu Haja Kisah binti Haji Marzuki, yang kedua Ibu Neneng dan juga kali ini juga ada bintang tamu kayak di TV aja ya. Yang pertama Bunda Pipit dari Bogor, naik apa nih? Dan juga Bunda Umi Nahrawi dari Gondrong Seberang ya. Ibu-ibu hadirat sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kita pada pagi hari ini di hari Rabu, mudah-mudahan kehadiran kita semuanya dicatat oleh para malaikat Allah, amin. Dan kali ini langkah kita dari rumah ke tempat ini, duduknya kita sampai pulang, mudah-mudahan dinilai sebagai nilai pahala, nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Tentunya sebanyak langkah kita dan juga selama duduk kita di sini, dan juga mudah-mudahan dosa-dosa kita akan diampuni sebanyak langkah kita ke majelis salim ini sampai pulang insyaallah, amin ya rabbal. Ibu-ibu hadirat sekalian, sebelum saya menyampaikan taklim ya, nggak lama paling sejenak karena ini acaranya tawakufan sementara, penutupan sementara Bu ya, menghadapi bulan suci Ramadan. Sedikit nanti akan saya bahas tentang masalah puasa. Nah, mari sebagai rasa senang kita, syukur kita, gembira kita datangnya bulan suci Ramadan yang sudah ada di depan mata. Kira-kira senang apa senang? Bener nih, nggak bohong. Oleh karena itu mari kita baca, kita nyanyikan qasidah Ramadan ya, sebagai ungkapan rasa rindu kita, cinta kita, senang kita datangnya bulan Ramadan ya. Kita anggap ini sebagai tarhib Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr
القيام يا مرحبا شهر رمضان مرحبا الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا يا قادم الآن أنت لي غاية مرامي بقدومك ينجليران ويزول الاغتمام مرحبا syahr Ramadan. Semuanya ya, jangan syahr siyami marhaban ya syahr Ramadan. Wassalatullahi maban Badru jalil zalami Tatagoshanas la adnan Ahmadu badrat tamami marhaban syahr Ramadan marhaban marhaban Ramadan marhaban Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ibu-ibu hadirat sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi kita akan menghadapi tamu besar, tamu istimewa buat umatnya Nabi besar Muhammad, yaitu bulan Ramadan ini bulan istimewa, bulan spesial, bulan panen bagi umatnya Nabi besar Muhammad. Nah, karena ini bulan panen, bulan magfirah, ya, syahrul magfirah, syahrul rahmah, syahrul sawab, dan sebesarul rahmah, maka janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan semaksimal mungkin ibadah di bulan Ramadan, baik ibadah wajib maupun ibadah sun. Malah yang kita perbanyak ibadah sunnah di bulan suci Ramadan ini dengan tetap melaksanakan yang wajib. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini ibadah yang sunnah pahalanya sama dengan yang wajib tuh. Tidak terjadi di bulan lain, hanya terjadi di bulan Ramadan. Kita sholat sunnah, qobliyah, badiyah, pahalanya sama dengan sholat wajib. Subhanallah, ya, ini luar biasa, ya, di bulan Ramadan. Adapun ibadah-ibadah yang wajib itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Makanya kita berdoa dari jauh-jauh dari bulan Rajab, ya, supaya kita ini umur kita sampai ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, sampaikanlah umur kami memasuki bulan suci, dan ampunilah dosa-dosa kami. Alhamdulillah, kita sekarang ini, ya, sudah berada di akhir-akhir bulan atau bulan Rawah. Walaupun ada, yaitu saudara kita mungkin yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala enggak sempat memasuki Ramadan, mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya, ya. Dan kita mohon sampai memasuki Ramadan besok kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beribadah puasa di siang harinya, dan kita juga bisa melaksanakan ibadah tarawih di malam hari insya. Ibu-ibu sekalian, oleh karena itu saya ingin menjelaskan apa itu Ramadan. Ramadan itu
adalah bulan Ramadan dari bahasa Arab. Ya, kalau orang dulu nyebutnya bulan puasa, begitu kan ya. Sebetulnya bahasa Al-Qur'annya, bahasa hadisnya, bahasa Arabnya itu Ramadan. Ya, puasa itu disebut as-siyam. Ya, jadi as-siyam atau as-saum. Jadi saumu Ramadan atau siyamu Ramadan. Nah, sekarang saya jelaskan dulu apa Ramadan. Ramadan itu dari bahasa Arab, asalnya Ramadan yarmadu Ramadan. Artinya syiddatul har, yang sangat panas atau yang membakar. Jadi bulan Ramadan ini bulan pembakaran. Ya, Bu? Bakar apa kira-kira? Jangan diartikan apa adanya, ntar rumah orang lagi dibakar. Betul ya? Iya, kalau diartikan apa adanya, waduh, benar-benar bulan Ramadan bakar petasan. Betul nggak ya? Kembang api. Nah, ini nggak jelas ngajinya. Jadi yang dimaksud bulan pembakaran adalah pembakaran dari segala dosa-dosa kita ini harus dilebur, dibakar di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampun. Siapapun yang ingin bertobat, siapapun yang beristighfar dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan, maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Jadi bisa kita katakan Ramadan ini bulan pembakaran dosa-dosa dan juga bulan pembakaran terhadap nafsu-nafsu syaitan. Ya, Bu ya. Ya, insya dengan berpuasa kita bisa rem kita lebih kuat terhadap nafsu-nafsu yang negatif. Adapun puasa itu dari bahasa Arab, soma yasumu sauman atau siaman. Ya, itu dari bahasa Arab ya, saum. Makanya boleh saumu Ramadan, boleh siamu Ramadan. Apa itu puasa atau saum? Artinya al-imsak, menahan diri. Jadi puasa itu artinya apa, Bu? Menahan diri. Jadi kalau puasa nggak bisa menahan diri, apa jadi turutin? Buka puasa nggak bisa nahan diri, semeja penuh tuh. Ini mau jualan apa mau buka puasa? Betul nggak ya? Jadi puasa ini harus bisa menahan diri, ya gitu. Jangan menuruti hawa nafsu. Ya memang kita mampunya beli baju satu ya satu, betul nggak ya? Kita bisanya ya segitu. Jadi bulan puasa ini adalah menahan diri segala apa saja, ya. Nah, tapi yang sebenarnya bahwa saum atau puasa itu adalah al-imsak anil akli wa surbi wa jami'il muftirat. Itu yang sebenarnya tuh. Ya. Bahwa puasa itu adalah atau as-saum menahan diri dari segala makan dan minum dengan sengaja. Tapi kalau lupa sama pahala apa itu rezeki, betul ya? Nah, jadi dalam sebuah keterangan hadis, kalau misalnya di siang hari sangat lapar dan haus, ibu makan sudah setengah piring, kan lumayan tuh ya. Baru ingat minum udah setengah gelas, baru ya alhamdulillah rezeki, lanjutkan perjuangan, betul nggak ya? Udah dah, gua nggak terusin, ya dosa, karena itu mah benar-benar lup. Nah, kecuali pura-pura lup, nah itu berdosa, nggak boleh membatalkan puasa tanpa uzur syar, nggak boleh, ya Bu ya. Paham tuh? Jadi puasa itu imsakun an jami'il muftirat, gitu ya. Menahan diri segala apa saja yang membatalkan batal puasa. Nah, jadi selama kita berpuasa harus tahan diri kita. Tahan dari makan, tahan dari minum, walaupun itu halal ada di meja kita, betul nggak? Nggak boleh kecuali sudah maghrib. Makan, minum, kalau pengantin baru ya jangan coba-coba dekat-dekat, bahaya, betul nggak ya? Nggak boleh. Apa saja pokoknya yang membatalkan puasa harus kita tahan, harus kita cegah. Berapa jam? Kalau di Indonesia kurang lebih puasa hanya 14 jam. Dikit ya. Maghrib sudah 14 jam, kurang lebih ya. Yaitu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari mulai terbit fajar yaitu subuh. Nah, mulai subuh tuh udah mulai puasa tuh, betul nggak ya? Nah, jadi kalau udah mulai subuh tuh udah jangan makan dan minum. Ya, harus sudah stop, betul nggak? Nah, karena itu sudah mulai puasa. Itu. Sampai kapan?
ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari dalam kurung maghrib. Itu puasa cuma sampai situ. Min tulu'il fajri ila ghurubis, dari mulai terbit fajar maksudnya subuh sampai terbenam matahari yaitu maghrib. Jadi nggak ada dalam Islam puasa wisol, puasa nyambung 24 jam, nggak makan, nggak minum, nggak sahur, kagak buka, itu haram, tidak ada tuntunannya dari Nabi besar Muhammad. Karena tirakat ngamalin suatu ilmu puasanya 24 jam. Nah itu bukan ajaran Islam, itu ajaran syaitan. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Pokoknya kalau sudah maghrib, Nabi mengajarkan wajib dibatalkan. Ya, itu walaupun hanya seteguk air, 3 butir korma, gitu. Tidak harus semeja. Nanti akhirnya apa yang terjadi? Sholat maghribnya lambat. Tarawehnya juga baru 3 salam udah senderan, gak kuat. Nah ini, itu namanya puasa nafsu. Nggak begitu puasa mana. Malah kalau saya, tradisi saya buka puasa sudah minum teh manis atau korma atau apalah begitu yang ada, sudah selesai saya mah. Ntar makan nasi ketemunya habis sorau, itu pun sedikit. Tapi kalau sahur saya banyak buat persiapan siang supaya kuat. Ya begitu. Ini maka agak sahur nggak mau, betul nggak ya? Ya siangnya lemes. Padahal sahur itu sunnah. Tasaharu fa inna fi sahur barokah. Sahurlah kalian karena sahur itu berkah. Jadi kalau nggak sahur nggak dapat pahala. Berkahnya kenapa? Satu, mengikuti sunnah Rasul. Itu yang kedua, siangnya lebih kuat. Makanya sahur mas sunnahnya takhir, diakhirkan. Tuh. Jadi kalau pengen dapat pahala sunnah, maka sahurnya diakhirkan. Jam berapa kira-kira? Sekitar jam 4. Sampai paling cepat dah tuh. Jangan sahur jam 3, jam 2. Dah sahurnya sunnah diduluin, sholat subuhnya 5:30. Dablek itu namanya begitu ya. Iya, kata Nabi diakhirkan kira-kira baca Quran 50 ayat. Ya kira-kira 15 menit malah. Supaya kenapa? Supaya siangnya kuat, subuhnya tepat waktu, bisa berjamaah. Alhamdulillah. Tapi kalau berbuka sunnahnya takjilul fitri. Takjil itu artinya segera. Sekarang takjil berupanya jadi kolak. Takjil berupa roti. Nah takjil itu bahasa Arab artinya cepat-cepat. Jadi kalau berbuka puasa takjil dicepetin. Kalau sahur takhir diakhirkan supaya subuhnya nggak kesiangan, tepat waktu. Tapi kalau buka puasa takjil dicepetin. Tapi hati-hati di TV baru mukul bedung nih, baru begini nih. Tang, udah langsung buka puasa. Lah itu kan di DKI Jakarta, betul nggak ya? Kan kemarin bisa 1 menit bedanya. Jangan, kira-kira kalau udah ada hayya ala sholat, kagak tahan Pak Ustadz. Ya bukan masalahnya. Walaupun 1 menit, ibu keduluan buka puasa, hukumnya siang, batal. Wah nggak apa-apa Pak Ustadz. Emang jamaah bandel begitu dibilangin ya. Nggak apa-apa, kodonya cuma 1 menit sih. Lah pala lu peyang di mana kodo 1 menit? Nah, biar batalnya 1 menit, tetap kodonya mah 1 hari dari subuh sampai maghrib. Ada juga yang nanya, Pak Ustadz, saya jam 5 Pak Ustadz. Kan 1 jam lagi kurang lebih. Emang kenapa? Bocor. Ngerti bocor? Head, datang tamu, tak diundang. Tamu rutin, betul nggak? Jadi bagaimana Pak Ustadz kodoknya? Apa cukup hanya 1 jam saja? Di mana ilmunya kodok 1 jam? Iya. Walaupun itu tinggal 1 jam, batal dapat tamu, nah tetap saja kodoknya mah 1 hari. Gitu, paham ya? Jadi hati-hati tuh kalau buka puasa jangan sampai keduluan, bisa batal. 1 menit saja keduluan hukumnya siang, berarti batal, betul nggak ya? Karena batalkan puasa hukumnya harus sudah malam, berarti sudah yakin betul-betul maghrib. Paham tuh? Paham bu? Nah, jadi puasa adalah menahan diri dari makan, minum, apa saja yang membatalkan puasa tuh harus kita tahan tuh sepanjang hari. Ya jami'an nahar, dari mulai subuh sampai maghrib. Biniatin masusotin, dengan niat khusus, tentunya niatnya mencari keridhaan Allah. Paham sampai di situ? Nah,
Itu puasa menurut ilmu fikih, fuqaha. Tapi puasa menurut para zuhad, puasa menurut para ahli sufi, enggak cukup sampai di situ. Kalau puasa cuman puasa perut, tidak makan, tidak minum, betul enggak? SD kira-kira kuat enggak puasa? Makanya saya bingung kalau orang udah tua enggak kuat puasa. Badan gagah perkasa. Saya sering nemuin tuh di mana-mana. Badan gede, kuat. Betul enggak? Nah, ternyata ngerokok seenak perutnya, makan minum gak malu di depan orang. Sudah gak puasa, makan minum terbuka di depan orang puasa. Berapa kali dosa kira-kira itu? Pertama, dosa besar karena kagak puasa. Yang kedua, tidak menghormati orang. Sebetulnya boleh gak puasa, syaratnya. Satu, sakit terus menerus, gak kunjung sembuh. Boleh tuh. Baru boleh kagak puasa. Yang kedua, sudah sangat tua, renta, lemah. Kalau puasa pingsan. Dong ya? Ya udah ngeleng-lengan karena sudah tua renta. Tapi kalau masih gagah bisa berjalan kemana-mana. Itu namanya belum uzur, masih kuat. Enggak puasa, apalagi masih muda. Nah ini dosa besar dalam pandangan Allah Subhanahu. Yang kedua, ya wanita yang haid enggak apa-apa, enggak wajib puasa, tapi wajib qada. Jadi kalau bulan Ramadan laki-laki enggak mau puasa, ya sudah jadi perempuan aja haid. Mau. Ya kan ya? Nah, itu. Jadi puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Nah, kecuali uzur syara baik bagi laki-laki maupun perempuan. Apa syaratnya wajibnya itu? Yang pertama al-Islam. Ya kalau kita merasa orang Islam maka kita wajib puasa. Yang kedua al-bulug, balik, dewasa. Ya, ngerti bulug? Rata-rata kalau laki-laki umur 15 tahun atau sudah ihtilam mimpi. Kalau perempuan rata-rata kalau sudah haid atau 15 tahun atau sudah haid. Walaupun belum 15 tahun kalau sudah haid berarti sudah balik, wajib sholat, wajib puasa. Tuh ya, syarat yang kedua. Yang ketiga, al-aqlu, akalnya sehat. Nah, jadi kalau orang gila kagak wajib puasa. Kalau pura-pura gila, ya wajib puasa. Ya pura-pura gila sih, betul enggak? Nah, itu. Wal qudrah ala saum, dan yang keempat, kuat melaksanakan ibadah puasa. Paham tuh ya syaratnya ya? 1, Islam. 2, balik. Ketiga, akalnya sehat. Yang keempat, mampu melaksanakan ibadah puasa. Syarat-syarat sahnya puasa sekarang. Saya singkat. Yang pertama, Islam. Jadi kalau orang kafir, orang non-muslim puasa tidak sah. Yang kedua, tamyiz. Ngerti tamyiz? Belum akil balik, tamyiz. Tamyiz itu kira-kira umur 7 tahun, 8 tahun udah tamyiz ya, udah ngerti sih anak SD mah ya. Itu sah puasanya. Tapi kalau anak TK belum ngeh apa-apa, puasa sekedar olahraga, tapi nggak sah. Belum paham apa yang dia laksanakan. Betul nggak? Tapi kalau kira-kira udah usia SD mah udah ngerti. Nah itu namanya tamyiz. Nah tamyiz ini kalau puasa sah. Tapi pahalanya bukan buat dia, buat orang tua. Nah, makanya puasa harus dilatih dari kecil ya. Puasa itu sebenarnya nikmat ya. Anak kecil aja bisa, apalagi orang dewasa. Nah, terus selanjutnya wan naqa minal haid, suci dari haid ya. Jadi kalau haid tidak wajib puasa, tapi wajib qada. Paham ya? Nah, yang kedua an-nifas. Habis beranak melahirkan, enggak wajib puasa, tapi wajib qada. Walaupun belum 40 hari tapi nifasnya udah tiris, maka dia wajib sholat, wajib puasa. Jangan makin nunggu 40 hari, kasihan lakinya. Ketawa Umi. Kemudian wal waktul qabil lisaum, berarti dia berada di bulan puasa. Nah, ya kalau bulan Sa'ban kan belum datang kewajiban puasa. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang rukun puasa. Rukun puasa itu cuma 2. Ini puasa kan ibadah ya. Jadi harus tahu ilmunya. Kalau nggak pakai ilmu nanti nggak sah ibadahnya. Ya. Urudus saum,
Adapun rukun-rukun puasa yang pertama itu al-awalu an-niyatu lailan. Niatnya di malam tidak sah kalau udah subuh. As-sholatu khairum minan naum. Belum niat. Emang ngapain? Emang enggak tarawih? Enggak niat. Padahal tarawih itu dari mulai habis maghrib boleh enggak? Waktu berbuka niat puasa boleh enggak? Boleh karena udah masuk malam. Habis isya boleh enggak? Boleh. Mau tidur boleh enggak? Waktu sahur boleh enggak? Waktu imsak boleh enggak? Boleh. Kalau sudah azan enggak boleh. Sanksinya dia tetap puasa kayak enggak boleh makan dan minum, tapi dia harus qada. Karena enggak sah tanpa niat. Paham ya? Nah, kecuali puasa sunnah 2 jam nih, males makan minum, puasa aja. Sah kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib, puasa qada, puasa kifarat enggak boleh, niatnya harus malam hari. Namanya tatbitu niyah, menginapkan niat ya, namanya an-niyatu lailan di sini di itu kitabnya ya. Likuli yaumin min Ramadana, satu hari setiap bulan Ramadan. Jadi menurut Imam Syafi'i, satu puasa satu niat. Paham ya? Jadi wajib niat tiap malam. Nah, bagaimana kalau enggak niat satu malam? Lupa niat, sah kalau malam pertamanya niatnya 1 bulan penuh. Itu untuk jaga-jaga. Nih begini niatnya nih. Malam pertama nih nanti ya. Malam apa kira-kira? Malam Arbo apa malam apa? Nah, udah nunggu pengumuman aja ya. Saya menunggu pengumuman aja kan itu orang-orang pintar semua. Begini Bu, ini nanti malam Ramadan pertamanya niatnya begini untuk jaga-jaga. Nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi fardhon lillahi ta'ala. Kalau susah udah pakai bahasa blok C aja. Sajaku niat puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh tahun ini karena Allah. Tunai nikah. ya Bu ya. Paham Bu? Sajaku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh tahun ini karena Allah. Yang enggak disebut tahun ini juga enggak apa-apa. Karena Allah. Itu berarti kita niat 1 bulan penuh di awal. Suatu saat di tengah-tengah lupa, betul-betul lupa. Ya, namanya lupa, manusia kan ada lupanya. Ini betul-betul lupa, apalagi enggak pernah ke masjid dia. Lupa dia, enggak pernah tarawih, bisa aja lupa ya. Iya, udah nggak pernah tarawih, ke masjid kagak, ke musola kagak, tarawih kagak, sahur juga kagak, lupa dia. Allahu Akbar. Nah itu sah karena sudah niat 1 bulan penuh. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik, kalau sudah niat 1 bulan penuh di awal, kesononya tiap malamnya niatnya sunnah karena udah dijama di awal. Itu menurut Imam Malik. Paham tuh Bu ya? Nah gitu, jadi niatnya harus malam hari. Ya kalau lupa enggak niat tidak sah dan wajib qada. Dan siangnya harus nahan puasa, nahan makan dan minum. Yang kedua, dua rukunnya. Yang kedua itu tarkul muftirat, meninggalkan seluruh apa saja yang batalkan puasa. Pokoknya apa saja yang batalkan puasa apa tuh? Makan dengan sengaja batal. Kalau lupa Ustaz, rezeki. Minum dengan sengaja batal. Kalau lupa, rezeki, lanjutin. Jangan pura-pura lupa, bahaya kalau Allah kan nggak bisa dibohongin, betul nggak? Nah terus apa lagi? Hubungan badan, malum pengantin baru ketemben, bohongan lo Ramadan tinggal 2 hari makan nikah segala. Iya kan ya? Iya, ya pengantin baru kan wayap aja jadi asal nempel aja. Waduh, ya termasuk yang ngomong kali. Ya itu ya. Iya, tanya apa no orang belakang. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Iya, dia lupa, Indohoi lupa dia. Lah kagak batal, lanjutkan perjuangan. Maksudnya puasanya terusin. Tapi kalau sengaja batal. Dan kena kifarat. Kifaratnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kata pengantin baru, Pak Ustadz, saya 1 bulan aja nyelonong, makin 2 bulan lagi. Agak sanggup. Ya udah sedekah aja dah, 60 orang miskin. Karena kan 60 hari, 60 orang miskin. Jadi itu puasa 2 bulan diganti dengan ngasih makanan miskin. Cari itu orang miskin 60 orang. Kagak bisa Pak Ustadz, orang saya paling miskin. Lu lagu-lagu banget lu udah susah lagi makin lagi melanggar. Ya udah kata Nabi, nih 1 keranjang korma, udah buat lu aja makan sana berdua kemanten baru. Enak bener tuh ya. Allah, Nabi bijaksana sekali. Tapi jangan dicoba-coba loh. Nah, tapi ada yang mengatakan batalin aja dulu puasanya, baru indahoy.
nggak kena kiparat. Pengalaman. Ya, ini mah barisan udah begah semua ini mah. Lagi hawanya udah nggak ada. Nah, di sini ya. Jadi amdan, hubungan badan dengan sengaja. Urujul mani amdan, mengeluarkan emani dengan sengaja. Istimna dengan bersenang-senang, itu juga bisa batal. Nipas batal. Al-wilada melahirkan juga batal. Igma jami'an nahar, kemudian pingsan, ayan pingsan sepanjang siang sampai subuh sampai maghrib, sadar, tahu dia udah lapar maghrib, ya itu yang begitu batal loh, kecuali ayannya cuma sebentar, itu begitu batal tuh gitu. Iya, asakru jami'an nahar, mabuk dari mulai subuh sampai maghrib, batal. Ya, tapi kalau mabuk macam-macam nih ya. Wah, kalau mabuk minuman haram mah, waduh, berapa numpuk dosanya, betul ya? Ini mah enggak, mabuk kendaraan. Pulang kampung. Ayo pulang kampung. Iya, mabuk. Nah, itu enggak batal. Ya mabuk sebentar masa batal? Itu enggak batal. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau kuat terusin. Kalau kagak kuat buka, namanya hukumnya sakit, betul enggak? Sakit. Kalau udah pala gelap, udah dunia muter lah gitu ya. Nah, udah batalin tapi wajib qada. Atau dia karena perjalanan amat jauh tapi enggak mabok. Kuat dia, sehat. Cuman kayaknya lelah gitu karena terjauh tapi enggak mabok. Ya, lelah. Karena musafir boleh batalin puasa. Nah, bagaimana Bu? Enggak ya? Enggak dibatalin? Enggak. Kalau pulang kamu enggak dibatalin? Enggak pernah mabok. Mabok lagi. Ya. Alhamdulillah. Itu yang begitu enggak, ya. Jadi kalau mabok sepanjang siang, ayan sepanjang siang itu batal. Ya tapi udahlah, yang umum aja ya. Pokoknya makan dengan sengaja batal, minum dengan sengaja batal, muntah dengan sengaja batal, dimuntah-muntahin batal. Tapi kalau muntah kendaraan enggak batal. Paham Bu ya? Nah, ini. Atau sakit, ibu sakit ke dokter suntik itu enggak batal. Enggak batal karena lewatnya bukan lewat mulut kan, lewat pantat atau lewat tangan. Itu dianggap bukan makan karena makan dan minum itu dihukumkan biasanya jalan lewat tenggorok. Lagi puasa minum obat lewat mana? Lewat kuping apa lewat tenggorok? Ya hukumnya makan minum batal. Ya. Nah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Nah, sekali lagi sebagai penutup ibu-ibu sekalian bahwa Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Mari jangan kita sia-sia. Man shoma Ramadana imanan wa tisaba ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di siang hari karena iman, semata-mata karena iman, gak terpaksa ya, semata-mata karena dorongan iman dari dalam. Yang kedua, wahtisaban, semata-mata minta dinilai oleh Allah bukan oleh manusia, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Itu dosa-dosanya dari tahun bulan puasa yang kemarin sampai sekarang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jadi bukan hanya yang sekarang, yang kemarin pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man qoma itu artinya tarawih, ibadah di malam. Man qoma Ramadana imanan wa tisaba ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang beribadah di malam hari, bisa bertarawih, bisa bertadarus, bisa itikaf, bisa bertahajud di bulan Ramadan, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosanya setahun yang telah lewatkan. Dosa-dosa yang telah dilewatkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mari kita baca Fatihah. Iya itu. Ayat tadi yang saya katakan, puasa tadi keputus tuh. Puasa menurut ilmu fikih berbeda puasa menurut para ahli zuhud dan tasawuf. Karena ahli zuhud dan tasawuf, puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus. Bagus saya diingetin. Karena puasa menahan lapar dan haus namanya puasa perut, itu puasa awam, puasa orang
Kan anak SD juga tapi puasa anil maksiat. Al-imsak anil maksiat. Ini sebutnya di sini intinya. Puasa menjaga dari maksiat. Mata jangan maksiat, harus puasa. Lisan juga harus puasa, jangan gibah, jangan ngomongin orang, itu hancur. Jangan berbohong, betul nggak ya? Itu. Kemudian kaki juga harus berpuasa, tangan juga harus berpuasa, hati kita juga harus berpuasa dari sifat-sifat tercela. Nah, puasa begini namanya puasa naik kelas. Dari puasa awam sampai puasa khawas, puasa yang kelas khusus. Ya Bu ya? Jangan kita udah bertahun-tahun puasanya puasa perut aja ya, benar ya? Ningkatlah puasa khusus. Ada lagi khusus bil khusus, khawas bil khawas. Ini puasanya para aulia, para nabi kita mungkin gak kuat. Sedetik pun pikirannya, hatinya gak pernah maksiat kepada Allah subhanahu, gak pernah lupa kepada Allah, goplah kepada Allah. Kita rasanya gak bisa ya. Nah, puasa kelas 2 aja dah minimal ya. Dari puasa perut kita tingkatkan puasa panca indra. Mulut puasa, kemudian mata puasa, telinga puasa, tangan puasa, kaki puasa dari maksiat. Insya Allah. Amin ya robbal. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, kesehatan, murah rezeki, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin, sebaik mungkin di bulan suci Ramadan. Dan juga kita doakan Bang Otong bin bin Pulan ya, bin Adam, yang beliau ini masjid dari awal sampai akhir dia yang bikin ya. Dia tukangnya, dengan di pesantren juga dia sering kerja. Kita doakan. Saya baru tahu kemarin ternyata meninggalnya hari Senin. Ya, langsung dibawa ke Jawa. Mari kita doakan mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya, diterima amal solehnya, dimaafkan segala kesalahannya, ruhnya diterima di sisi Allah atas rahmat ridho dan ampunannya. Mudah-mudahan selama beliau bekerja di masjid, di pesantren, menjadi nilai amal soleh ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'simadahu wa akrim nuzulahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu hadirat sekalian, saya selaku pribadi dan keluarga mohon maaf lahir dan batin jika ada salah sengaja maupun tidak sengaja. Kadang-kadang suka gurau dalam pengajian ya Bu, dimaafkan tidak? Yang benar nih, ikhlas dari hati yang terdalam. Alhamdulillah, saya pun ikhlas dan ridho kepada ibu semuanya, kepada ibu Neneng, ibu Haji Kisah, maafkan daku. Ya, iya, ya berarti 0 ya. Dengan begini mudah-mudahan lancar ibadah kita insyaallah. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.